Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan ketiga ini kita akan belajar mengenai operasi dasar pengolahan citra digital yang pertama dengan materi yaitu operasi dasar pengolahan citra. Yang pertama, hubungan antara piksel dalam sebuah citra atau disebut neighborhood of pixel. Kedua, keterhubungan connectivity antara piksel dan jarak antara piksel. Ketiga, operasi aritmatika dan logika. Nah, hubungan antara piksel dalam sebuah citra ada tiga. Yang pertama, piksel tetangga, piksel yang paling dekat hingga yang piksel-piksel yang lebih jauh. Jumlah piksel tetangga sangat tergantung dari posisi piksel. Keterhubungan antara piksel yang kedua ini ya disebut connectivity untuk menetapkan atau menyatakan dua piksel yang saling terhubung. Tiga, jarak antara piksel, jadi semakin dekat maka ukurannya jaraknya akan dekat, jika semakin jauh maka ukuran atau jaraknya jauh ya dengan titik pikselnya atau yang targetnya. Nah, jarak antara piksel ini digunakan dalam sistem pencahayaan citra animasi. Nah, berikut ini ya merupakan sebuah piksel tetangga ya yang memiliki ukuran memiliki ukuran ya 5 kali 5, yaitu 5 baris, 5 kolom, ya dalam metrik. Ini memiliki piksel P, tetangga terdekat sejumlah 24. Nah, untuk XP dan YP merupakan nilai koordinat piksel tetangga. Nah, ini Pak Afif gambarkan di sini. Sedangkan SQ dan YQ ya, merupakan nilai koordinat setiap piksel. Di sini, ataupun di sini sebagai SQ dan YQ. Nah, ini merupakan ya gambaran dari sebuah piksel tetangga yang dinotasikan sebagai P dengan jumlah 24 dengan ukuran metrik 5 kali 5. Nah, berikut ini merupakan piksel tetangga dengan ukuran ya ukuran 3 kali 3 ya. Nah, hubungannya adalah horizontal maupun vertikal. Ya, sejumlah 4 ya. Jumlah 4 ini. Nah, ini caranya ya, misal di sini merupakan titik koordinat tetangga yang dinotasikan sebagai XP maupun YP. Nah, kita mulai ya dari sisi sini dulu. Ya, XP ditambah 1. Nah, XP ditambah 1 YP. Nah, di sini merupakan notasi ya dari ini ya. Jadi kalau ditambah dalam posisi horizontal itu plus, sedangkan XP kurangi 1, YP ya kurangi jadi ke kiri. Ini Pak Afif notasikan sebagai 2. Kemudian XP ditambah YP ditambah 1 XP, kemudian YP ditambah 1. Ini adalah 3. Nah, ini di sini, kemudian notasi berikutnya XP terus YP kurangi 1. Nah, ini posisi keempatnya sini. Nah, ini notasinya. Nah, ini merupakan notasi dari piksel tetangga N4P ya dengan persamaan seperti ini. Ini dengan ukuran 3 kali 3 ya. Ya, nanti kalau ukurannya metriknya ya 5 kali 5 ya otomatis piksel tetangganya adalah 8 ya, N8P ya. Oke, Pak Afif lanjutkan lagi.
Kemudian mengenai piksel tetangga, ya, yang ukurannya juga sama 3 kali 3 dengan hubungan tetangganya itu diagonal, ya, seperti ini silang. Nah, di sini merupakan XP, kemudian YP, ya. Nah, ini kita mulai dari sini kiri, XP ditambah 1 berarti ditambah itu ke kanan, kemudian YP, ya, ini sumbu ini ya, di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Ya, berarti XP ditambah 1 sini, kemudian YP tambah 1. Nah, ini nomor 1. Kemudian notasinya adalah ini. Kemudian selanjutnya di sini XP ditambah 1. Ya, di sini kemudian YP kurangi 1. Di sini notasi yang kedua, ya, digambarkan dengan persamaan ini. Terus XP kurangi 1, kemudian ditambah YP plus 1. Nah, ini 3. Nah, ini notasinya. Kemudian XP, ya, kurangi 1 ke kiri, kemudian di YP-nya dikurangi 1. Di sini notasi keempat. Nah, ini. Jadi ini notasi pertama, notasi kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ini untuk ukuran 3 kali 3. Ya, dengan ukuran misalkan 5 kali 5, ya bisa juga nilai NDP-nya, kalau ini 4, ya bisa juga NDP-nya adalah 8. Oke, selanjutnya. Nah, di sini merupakan piksel tetangga, ya. Piksel tetangga yang memiliki keterhubungannya yaitu secara horizontal, vertikal, maupun diagonal dengan jumlah 8 piksel tetangga, ya. Nah, ini dengan ukuran 3 kali 3. Jadi kita pertama piksel tetangga itu secara horizontal vertikal, ya, NP, kemudian secara diagonal, ya, terus gabungan, ya, secara horizontal vertikal dan diagonal. Ini contoh ukuran 3 kali 3. Selanjutnya di sini merupakan, ya, contoh, ya, source code untuk membaca dan visualisasi citra. Nah, di sini sebagai contoh, ya, di sini clear all, ya, yaitu mengkosongkan semua variabel dalam memori. IMG sama dengan read, imread itu membaca nilai file berekstensi PNG, ya, .png. Kemudian IMG, ya, ini merupakan komentar, ya, warna hijau, jadi tidak dieksekusi. Kemudian deklarasi gambar 1, kemudian tampilkan dari IMG hasil pembacaan. Nah, ini kalau pembacaan di folder berbeda dengan tidak sama di source code, ya. Misalkan gambarnya di My Picture, sedangkan program di D kita menambahkan perlu alamat folder maupun subfoldernya. Nah, kemudian tampilkan ukuran citra dan jumlah komponen warna. Jumlah komponen warna ini adalah RGB, ya, red, green, dan blue. Ini merupakan algoritma untuk membaca baris, kemudian kolom, ya, sampai ukuran metrik tersebut. Terus perulangan untuk komponen dari warna 1 sampai dengan 3, ya, RGB. Kemudian tampilkan nilai dari posisi, ya, dan komponen warna tersebut. Selanjutnya akan tampil nilai piksel-piksel dan posisi metrik citra. Nah, oke. Selanjutnya hasilnya akan seperti ini dari tampilan citra, hasil visualisasi, ya, ketika kita menjalankan program pembacaan citra atau visualisasi citra di MATLAB. Selanjutnya, nah, di sini keterhubungan, ya, antara piksel, yaitu
atau disebut connectivity antara pixel merupakan suatu konsep yang sangat penting di dalam menentukan batas antara objek atau antara region di dalam sebuah citra. Konsep terhubungan antara pixel yang hanya digunakan divisi ini terdekat, ya NP, NDP, atau atau disebut N8P. Nah, contoh jika terdapat pixel-pixel saling bertetanggaan yang nilainya dalam himpunan V sama dengan 99, 100 sama 101. Nah, di sini merupakan metrik ya yang Pak Afif tunjukkan di kursor ini, ukuran 3 kali 3 yang memiliki nilai V 101, 99, 100 sama 99. Kemudian memiliki 8 connectivity untuk set N8P. Nah, di sini yang dimaksud 8 itu yaitu ya memiliki keterhubungan secara horizontal maupun vertikal dengan nilai 100 ini ya. Kemudian memiliki nilai ketetanggaan yang terdekat secara diagonal dengan jumlah ya adalah 4 ya. 4 terdekat. Jadi 8 ini ya setengahnya. Setengahnya dari N4P ya sama NDP 4 ya. Jadi total ada 4 ya. Jadi setengahnya ini. Nah, jika ukuran pixelnya misalkan 5 kali 5 di situ. Nah, maka bisa jadi kemungkinan itu 16 connectivity untuk set N16P atau jumlahnya di sini 8. Nah, sedangkan M connectivity untuk set N4P dan NDP di sini yang disebut NDP, NDP-nya adalah 99, N4P-nya ya itu adalah ini horizontal sama vertikal di situ. Nah, ini merupakan ya keterhubungan antara pixel ya baik secara horizontal ya maupun horizontal vertikal maupun diagonal di situ. Sedangkan M connectivity ya NDP-nya sendiri kemudian terhubung ya secara N4P di situ. Oke, selanjutnya mengenai jarak antara pixel, di sini merupakan ya hasil dari jarak pixel ketika menggunakan metrik atau persamaan Euclidean distance. Yang B menggunakan city block, sama-sama menggunakan rumus D ini. Nah, perbedaannya ketika A sama dengan 1 itu menjadi rumusnya city block. Tapi A sama dengan 2 menjadi Euclidean distance. Nah, di sini sebagai contoh, misalkan ya kita mau mengukur kedekatan dari di sini misalkan ada X0, Y0, kemudian di sini X1, Y1 dengan persamaan ini A-nya 2 otomatis rumusnya jadi Euclidean distance. Jaraknya 2 akar 2. Sedangkan menggunakan A1 ya city block hubungan di sini dengan di sini jaraknya sama dengan 4. Nah, ini. Nah, semakin dekat dengan nilai P di sini, maka dia jaraknya adalah dekat 1. Ya, ini 1 ya. Ketika diagonal akar 2, tapi kalau city block menggunakan hasil 3. Ini demikian jarak antara pixel. Selanjutnya mengenai operasi aritmatika dan logika ya. Ini adalah operasi yang sering digunakan pada aplikasi pengolahan citra
hanya dapat dilakukan bila keduanya memiliki ukuran sama dan piksel yang dikodekan dengan jumlah bit yang sama pula. Ya, jadi syaratnya operasi aritmatika dan logika ukuran piksel sama. 40 baris 40 kolom misalkan. Nggak boleh satunya citra 1 ditambah citra kedua itu 50 piksel ya, baris kolomnya dengan 40 piksel kali 40 piksel. Pasti nanti error kalau mahasiswa mencobanya. Kemudian aritmatika dan logika terdiri dari operasi aritmatika, operasi logika, dan operasi logika OR and NOR. Oke, selanjutnya di sini merupakan operasi aritmatika antara dua piksel ya, P yaitu image 1 dan Q image 2 atau piksel P dan suatu nilai konstanta C. Di sini ada 4 ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ini image 1 ditambah image 2 atau piksel 1 ditambah piksel 2 atau piksel 1 ditambah nilai konstanta. Ini sebaliknya nilai ada kurang, kali, ataupun bagi. Kemudian normalisasi nilai dinamika piksel ya. Jika piksel-pikselnya tersebut tidak sama ya bisa kita normalisasikan ya. Bisa menggunakan rumus seperti ini. Oke, selanjutnya ini merupakan source code ya, penjumlahan antara dua citra ya. Jadi sama ya dengan pembacaan tadi kita hapus semuanya ya, memori yang ada di kalau bahasa Java atau C ya, array ya, atau di Python tuple ya itu ya. Nah, kita baca image 1 dialogkan sebagai P, kemudian bisa kita tampilkan image-nya seperti apa. Input kedua key kita tampilkan ya. Kita definisikan dengan P dengan key. Ini adalah nilai A-nya atau yang disebut ya nilai konstantanya lah. Nah, ini ukuran ya. Terus ukuran dari citra yang pertama P dan Q dengan K itu adalah komponen citra ya, RGB-nya. Nah, terus selanjutnya kita masuk ya, merupakan perulangan untuk bisa membaca baris dan kolom. Kemudian dari baris dan kolom itu kita baca dan dengan komponennya kita jumlahkan di sini. Ya, kemudian kita tampilkan hasil dari operasi aritmatika yaitu penjumlahan. Hasilnya seperti apa? Nah, ini merupakan citra aslinya. Ini citra asli yang pertama P, ini dengan Q. Nah, di sini hasilnya operasi aritmatika penjumlahannya. Ya, sini hasil dari menggunakan ya, source code yang dibangun. Dari sini menggunakan MATLAB, maksudnya adalah fungsi ya yang lebih sederhana menggunakan MATLAB. Jadi gambar ini dengan gambar pertama, gambar dua dijumlahkan, hasilnya seperti ini. Ini source code atau fungsi yang ada di MATLAB, ini yang kita bangun sendiri. Nah, oke, Pak Afif akan simulasikan di MATLAB ya menggunakan source code penjumlahan. Nah, ini source code tadi. Citra pertama P, citra kedua Q, kemudian kita jumlahkan di sini. Nah, ini ya merupakan hasil ya source code yang kita bangun ya. Dan ada yang lebih simpel menggunakan MATLAB seperti ini. Dan kita tampilkan yang hasil dari sini, kemudian yang fungsi yang di MATLAB. Kita run. Nah, kita run. Citra pertama P, ini citra kedua Q, ini citra ketiga. Ini citra keempat yang dari MATLAB tadi, ya. Atau paling enak
Ya, kita buat seperti ini. Ini citra pertama ditambah citra kedua, hasilnya adalah ini. Ya. Oke. Selanjutnya kita lanjut lagi. Pengurangan antara dua citra, ya. Oke, selanjutnya algoritma sama, kita membaca citra pertama, citra kedua, ya. Kemudian kita menggunakan algoritma ya pengurangan dari pembacaan baris dan kolom. Kemudian kita pengurangan di sini ya tadi plus ini kurang. Kita tampilkan hasilnya. Ini ABS adalah fungsi yang dari MATLAB. Hasilnya seperti apa dari operasi aritmatika ini? Nah, ini hasilnya. Ini citra pertama, citra kedua. Ini hasil dari pengurangannya. Dan ini hasil juga pengurangan dari fungsi MATLAB yang ABS tadi. Nah, gambarnya otomatis agak buram ya di situ. Oke, selanjutnya mengenai perkalian ya antara dua citra. Ini merupakan ya operasi aritmatika perkalian. Nah, algoritmanya sama, membaca nilai citra pertama, kedua, kemudian di sini perkalian ya tadi jumlah kurang ini kali. Kemudian kita bisa menampilkan hasilnya ya dari perkalian ini. Nah, berikut hasilnya. Nah, ini disajikan ya satu saja algoritmanya yang penjumlahan pengurangan ada menggunakan fungsi MATLAB. Nah, ini hasilnya seperti ini. Pak Afif akan menampilkan simulasinya di MATLAB. Oke, kita matikan dulu ya, atau kita tutup gambar tadi. Terus selanjutnya kita jalankan ya, yang perkalian ya. Nah, ini tadi jumlah kurang kemudian perkalian. Kita langsung saja run. Nah, ini gambar pertama, Menara Eiffel, gambar kedua taman. Jika kita kalikan citra pertama, citra kedua, hasilnya seperti ini. Ya, lebih jelas dengan perkalian. Oke, selanjutnya bagaimana Pak pembagian? Nanti mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini bisa mencoba dengan citra pertama, citra kedua, kemudian melakukan pembagian. Bagaimana hasilnya dengan memodifikasi program penjumlahan, pengurangan maupun perkalian ini. Baik, Pak Afif tutup ya supaya ringan. Oke, Pak Afif lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, ini ya kita kembali lagi di presentasi ini. Ini merupakan operasi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian. Nah, pembagian mahasiswa bisa coba ya setelah perkuliahan ini. Oke. Selanjutnya operasi logika ya, atau mahasiswa juga pernah mendapat sistem digital atau logika digital. Ya, ini kita bisa menerapkannya pada operasi dasar pengolahan citra. Nah, operasi logika yang sering digunakan dalam pengolahan citra digital sama ya dengan operasi logika dasar dalam elektronika digital atau logika digital atau sistem digital yang mahasiswa dapatkan pada semester 1 di program studi Teknik Informatika Universitas Widyagama Malang. Nah, operasi dasar logika digital, elektronika digital atau sistem digital yang sering digunakan yaitu NOR, AND, ya, NAND, OR, NOR, exclusive OR, dan exclusive NOR. Bagaimana? Oke, penjelasan Pak Afif berikutnya. Nah, ini merupakan operasi logika, ya ada operasi NOT, ya juga P yang disebut operasi inverse atau kebalikannya, jika 1 maka 0, 0 maka
1 ya. Kemudian N ya merupakan misalkan kita memiliki 2 bit ya, nyebutnya bit A dan bit B ya. Itu beroperasi jika semua bitnya adalah 1 maka 1, yang lain adalah 0. Kemudian NAND kebalikannya. Itu kebalikannya, jika kosong semua 1001 atau 00 malah outputnya 1 ya. Kemudian OR jika salah satu bit 1 maka 1, NOR merupakan kebalikannya ya, kebalikan dari logika OR. Kemudian eksklusif OR ya, ada eksklusif NOR. Nah, ini kita pelajari pendalam lagi dengan slide berikutnya. Nah, ini operasi N ya dengan 2 bit ya, bit P dan Q ya. Di sini N, ini NAND. Nah, ini Z merupakan outputnya. Jika salah satu inputnya semuanya 1 maka 1, 0 1 0 maupun 0 0 yang lain 0. Sedangkan NAND merupakan kebalikannya sini ya. Jika 1 maka 0, yang lain adalah 1 ya, 0 0 1 0 0 1 maka 1 semuanya. Nah, ini merupakan source code ya, operasi logika N dan NAND antara citra biner P dan Q. Oke, logika sama, kita menghapus semua memori ya untuk menghilangi penumpukan ya di sebuah metriknya yang sudah digunakan tadi. Kemudian kita baca image 1, kemudian tampilkan ya. Sebelum menampilkan ya kita rubah ya, IM2BW adalah BW adalah merupakan kita proses citra gray level ke konversi biner, karena logika digital atau operasi dasar digital berbentuk biner ya, 0 atau 1. Kemudian kita tampilkan pada citra yang pertama, citra kedua sama, kita baca, selanjutnya kita rubah dari grayscale ke citra biner, kemudian kita tampilkan. Ini merupakan suatu prosedural yang digunakan ya untuk memproses sebuah pixel ya, citra P dan Q dengan logika N ya. Di sini logika NAND ya. Nah, ini logika N dan logika NAND, dan kita tampilkan hasil dari operasi logika N dan NAND ya di bawah ini dengan gambar ketiga dan gambar keempat. Hasilnya sebagai berikut. Nah, ini citra pertama berbentuk bintang dan segitiga. Di sini juga bintang segitiga. Kemudian kita operasikan N seperti ini, sedangkan NAND hasilnya seperti ini. Nah, operasi N ya, jika semuanya 1 ya, maka akan outputnya 1 ya. Sebaliknya NAND 1 maka 0 ya. Yang lain maka kebalikannya. Di sini hitam semua, ini 0, ini 1. Ya, ini 1, ini 0. Ya, yang banyak nolnya outputnya tadi, jika NAND malah 1 outputnya ya di sini. Nah, baik, Pak Afif akan simulasikan ya menggunakan MATLAB. Saya kembali ke MATLAB lagi. Nah, ini operasi N dan N pada citra P dan Q kita run. Nah, di sini ini citra pertama segitiga dengan bintang, ini citra kedua segitiga dengan bintang, kemudian outputnya dari citra 3 ini adalah N, ini adalah NAND. Hasilnya seperti ini jika dijalankan dengan MATLAB. Demikian tadi simulasi pada MATLAB. Selanjutnya
Nah, di sini operasi logika AND dan NAND menggunakan ini operator ini ya, dan ini ya, dan sama negasi dan ya, negasi itu kebalikannya ya, dengan citra biner P dan Q ya, citra biner dan P dan Q kita baca ya, terus selanjutnya ya kita operasikan ya dengan operator dan, ini juga dan, perbedaannya adalah di sini negasinya. Nah, ini lebih mudah lagi, lebih simple ya, citra N kemudian citra NAND, hasilnya seperti apa? Nah, oke, lanjut. Nah, ini operasi logika AND dan NAND antara dua citra dan MATLAB. Ya, pada MATLAB ini maksudnya menggunakan fungsi MATLAB. Ya, di sini menggunakan fungsi bit N dengan negasi bit N. Sedangkan di sini sama membaca data, mengonversi gray level ke biner, membaca data citra kedua, konversi citra gray level ke biner, kemudian kita tampilkan ya, kita baca dulu semua baris kolom, kemudian kita N-kan dan NAND-kan ya, hasilnya akan seperti ini. Oke, Pak Afif simulasikan program-program tadi. Nah, ini tadi yang pakai operator dan, ini negasi dan. Bagaimana jika kita run? Nah, ini hasilnya. Ini gambar kedua, gambar pertama, gambar kedua, terus menggunakan N dengan hasil N, ini hasil NAND, dengan source code yang kedua sama operasi N dan NAND dengan operator dan negasi dan ya, sama hasilnya. Oke, tutup supaya ringan. Oke, lanjutnya lagi ya. Nah, ini yang menggunakan bit N sama negasi bit N. Gimana jika kita run? Ya, ini yang dari MATLAB ya. Lebih simpel lagi, tapi Pak Afif lebih suka yang source code kedua ya. Oke, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini ya sama ya, citra NAND, ini citra hasil N, ini citra pertama dan citra kedua. Ya, citra pertama kedua, terus masuk N, ya. Kemudian ini NAND, ya kebalikan dari sini. Ya. Ini hasilnya yang jika ini putih, maka kalau di N kan ya tetap putih. Ya. Jika ini satu-satu, maka jadi satu. Ya. Ini kebalikannya, inverse-nya. Oke, selanjutnya kita tutup simulasi ini, lanjutkan. Kemudian gerbang OR dan NOR. Nah, ini merupakan gerbang logika dari OR maupun NOR. Ya, OR ini semuanya akan satu, ya minimal di salah satu bit itu ada satunya. Kalau 11 maka 1, 01 1, 101 dan 00 adalah 0. Kebalikan jika ya itu adalah NOR ya, itu maka kalau 0 semua maka 1 ya, 10 adalah 0, 010 11 adalah 0. Kebalikan dari logika OR ya itu. Oke, selanjutnya ini merupakan source code operasi logika OR dan NOR antara citra biner P dan Q. Sama, kita hapus semua memorinya, kemudian kita baca, kita konversi grayscale ke citra biner untuk citra pertama, citra kedua kita baca ya,
kemudian kita konversi ya citra biner, citra grayscale ke biner, selanjutnya proses dari OR ya di sini menggunakan simbol sini sama NOR di situ. Kemudian kita tampilkan hasil dari citra OR maupun citra NOR. Hasilnya adalah seperti ini. Ini citra pertama, ini citra kedua. Kemudian kita operasikan ya dalam bentuk OR ya. Jadi kalau OR tadi 11 ya, maka 1 0 1 1 1 0 satu yang lain misalkan 00 maka 0 semuanya. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita nenkan dari sini hasilnya kebalikan, ini 1 jadi putih ya, karena apa namanya kebalikan dari hasil ini ya. Jadi tadi jika 00 malah 1 NOR itu 01 ya malah 0 semua, kebalikan dari OR. Oke, selanjutnya mengenai operasi logika OR juga menggunakan operator seperti ini dan negasi sini, negasi seperti ini ya, dengan citra biner P dan Q ya. Kita hapus semuanya, kita baca citra pertama, kita baca citra kedua ya, kemudian masuk algoritma untuk operasi dasar OR ya menggunakan simbol ini adalah negasinya, yaitu kebalikannya. Kemudian kita tampilkan hasil citra dari OR, kemudian citra dari NOR ya menggunakan figur alamat keberapa kita tampilkan. Oke, selanjutnya adalah operasi OR dan NOR antara dua citra menggunakan MATLAB, yaitu fungsi ada MATLAB. Jadi kita tidak perlu panjang-panjang ya, tapi lebih simple kita gunakan, yaitu menggunakan ya fungsi atau toolbox bit OR atau negasi bit OR. Nah, Afif akan simulasikan menggunakan MATLAB. Nah, ini merupakan citra OR yang pertama tadi ya, source code yang pertama menggunakan operasi OR maupun NOR ya. Kita jalankan. Oke, ini citra NOR, ini citra OR, ini citra kedua, ini citra pertama. Citra pertama ya dengan P ini key ya, setiap pixel itu ya jika salah satunya 1 ya maka hasilnya 1 ya. Terus baliknya ya. Nah, ini hasil dari OR pasti kebalikannya, ininya putih, yang lain hitam semuanya ya. Nah, ini seperti ini hasilnya. Kemudian kita nyoba lagi dengan source code yang kedua ya, yang menggunakan operator ini kemudian negasinya. Bagaimana jika kita jalankan dengan run? Nah, ini sama ya, ini NOR, ini OR, ini citra 2, citra pertama, hasilnya sama ya. Oke. Kita coba lagi menggunakan source code ketiga yang menggunakan fungsi MATLAB, yang menggunakan fungsi bit OR maupun negasi ya, bit OR. Kita run. Nah, ini sama-sama NOR-nya, ini sama-sama OR-nya. Nah, ini citra pertama, citra kedua, ini hasil OR, ini hasil NOR. Jadi mahasiswa juga harus nyoba supaya paham. Oke, lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, lanjut. Kemudian ada operasi ya.
itu namanya exclusive OR dan exclusive NOR. Nah, di sini merupakan tabel ya dari exclusive OR. Ya, exclusive OR itu perbedaannya jika itu 00 maka 0, 11 maka 0. Jadi salah satu bit tidak boleh 1 semua atau 0 semua. Seperti ini hasilnya. Kemudian NOR itu kebalikannya, jika 00 semua maka 1, jika 11 semua maka 1, 01 atau 10 maka dianggap NOR. Nah, ini merupakan operasi logika eksklusif OR dan NOR antara citra biner P dan Q. Ini kita hapus semuanya. Baca data, konversi ke biner. Baca data kedua, citra kedua, konversi ke biner. Masuk logika sini. Ini operasi eksklusif OR dengan citra P dan Q, eksklusif NOR dengan operasi citra P dan Q. Kemudian hasil output ini kita tampilkan pada gambar ketiga maupun gambar keempat. Hasil adalah seperti ini, ya, eksklusif OR, ya, maka eksklusif OR, ya, ini jika 0 semua maka 0, ya 1 semua maka 0, ya. Nah, ini hasil dari 1, ya. Terus kebalikannya, ya, jika itu 00 maka 1, 11 maka 1. Nah, ini hasilnya. Oke, lanjut. Ini merupakan operasi logika eksklusif OR dengan operator OR dan negasi OR atau NOR dalam citra biner P maupun Q. Nah, ini kita membaca citra pertama, kemudian kita tampilkan, kita baca citra kedua, kemudian kita tampilkan. Nah, ini operasinya, ya, citra OR maupun NOR, ya. Nah, ini seperti ini, ya. Oke, menggunakan fungsi eksklusif OR maupun negasi eksklusif OR. Ini tampilkan citra OR, kemudian tampilkan citra NOR. Kemudian kita bisa menggunakan operasi XOR, eksklusif OR maupun NOR menggunakan fungsi dari MATLAB, ya, menggunakan bit eksklusif OR maupun negasi bit eksklusif OR. Nah, Afif akan mendemokan 3 source code berikut ini, ya, pada operasi logika eksklusif OR maupun eksklusif NOR. Nah, di sini bagaimana jika kita menghubungkan, ya, atau mencoba simulasi eksklusif OR maupun eksklusif NOR, ya, jika kita jalankan, ya, seperti ini, ya. Oke, kita jalankan eksklusif OR maupun eksklusif NOR, ya. Kita jalankan, ya. Hasilnya, ya, kita run. Nah, ini merupakan hasil eksklusif NOR, ini hasil eksklusif OR. Nah, ini citra pertama dan citra kedua. Ini ya, dari source code pertama. Kemudian kita coba source code kedua dengan eksklusif OR maupun negasi eksklusif OR. Kita tampilkan citra OR atau citra NOR di sini, ya. Dan kita run. Ini sama, ya, eksklusif NOR, ini eksklusif OR, citra kedua, citra pertama. Hasilnya seperti ini, ya. Oke, lanjut lagi ke source code ketiga. Nah, source code ketiga ini kita menggunakan fungsi yang di MATLAB, yaitu bits eksklusif OR maupun negasi bit eksklusif OR.
Yang fungsi pertama, kedua itu menggunakan fungsi sendiri yang panjang, ya ini kita ada di MATLAB, kemudian kita run, ya hasilnya bagaimana. Nah ini exclusive OR, exclusive NOR, ini exclusive OR, ini gambar pertama, ya. Ini gambar kedua kok nggak muncul, ya kita bisa lihat kenapa gambar kedua tidak muncul, karena di dalam source code ini ya hanya menampilkan pada gambar pertama, ya. Terus bagaimana? Ya kita tambahkan source code di sini, ya. Figur 2 IMSO key, ya, key hasil dari konversi ini apa namanya citra biner, kita tampilkan hasil dari citra key, ya. Nah ini sudah dikonversi ke biner, grayscale ke biner, ya. Coba kita run. Nah maka muncul ini gambar pertama, gambar kedua, 3, 4 exclusive OR, ini exclusive NOR. Nah demikian pertemuan kita.